Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada hadirin kaum muslimin muslimat jamaah salat zuhur di Masjid Al-Mutakin rahimahullah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, sehat, semangat, kuat, dan juga bersama-sama melaksanakan puasa. Berikut sholat dulu berjamaah. Semoga amalan ibadah kita selama ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dosa-dosa kita selama ini barokah di bulan Ramadan semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Salam dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di terakhir tadi malam, sudah malam 27, insyaallah ya kurang 3 hari lagi kita sudah memasuki bulan Syawal. Kemudian mari kita renungkan bersama para jamaah apa yang bisa kita rasakan di kita beroleh Ramadan selama 1 bulan ini. Di akhir ini apa yang sudah kita rasakan dan renungan apa yang sudah ada pada diri kita masing-masing. Apakah Ramadan ini yang berjalan begitu saja tanpa ada nilai renungan pada diri kita masing-masing, atau kita menemukan dalam selama Ramadan menemukan rahasia-rahasia di dalam benak kita masing-masing. Kalau saya menemukan begini, di akhir Ramadan ini harapan kita adalah fitrah, suci. Suci dari apa? Ya tentu karena Ramadan adalah bulan yang membakar semua dosa-dosa. Tentunya kita suci dari dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, baik dosa kepada Allah utamanya dan lebih-lebih kepada dosa sesama. Ini adalah yang kita tuju. Puasa adalah memasuki kesucian. Kemudian lebih jauh lagi kita renungkan juga, kita ini asalnya dari mana, dan kalau sudah berakhir mau kemana. Apakah kita ini muncul seperti ini kemauan kita, dan seterusnya. Kalau kita itu para jamaah, kita ini semuanya adalah yang menghendaki Allah Subhanahu wa taala. Kita dimunculkan, ditiupkan roh kita dalam perut ibu kita masing-masing juga itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lahir. Lahir itu pada diri kita dapat unsur, ada 5 yang harus kita tetap jaga agar hidup kita selama muncul di bumi ini, ya kurang lebih kalau menurut Kanjeng Nabi ya 63 tahun sampai ini. Muncul selama itu di dunia ini, Allah sudah menyiapkan perangkatnya. Ruh dari Allah. Akhirnya kita bisa hidup. Kemudian setelah dalam perut ibu kita ada unsur 4 yang akhirnya sampai sekarang masih melekat pada diri kita. Yaitu apa?
unsur air, unsur angin, kemudian unsur api, kemudian unsur tanah. Yang kelima adalah roh kita. Nah, ayo kita renungkan, awake dhewe urip iki jane gawe apa lah? Muncul mek dhewe iku kira-kira iso suci seperti kita ke awalnya pada. Nah, awal kita kan suci dari Allah Subhanahu wa taala, roh kita ini. Kemudian hidup jasad ini ada 4 dan ada 5 roh yang harus kita tetap jaga. Lah ketika hidup ini 4 harus kita jaga jasad kita ini, cek rohe iso krasan. Ibaratnya kurungane yo dijogo diopeni, cek manuke krasan. Roh demikian juga, jasad kita harus diopeni menggone roh di jasad kita ini. Lek jasadnya gak diopeni, rohnya ya mencolot wis. Lek rohnya mencolot, coplok, ya meneh-meneh. Wis bahasa alam bisa. Tanah balik nang tanah, geni balik nang geni, angin balik nang angin, banyu balik nang banyu, alias kependem. Yang satu yang masih asal kita harus kembali kepadanya. Dalilnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, harapannya nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, urip sing sebentar itu ya paling lek untuk nanti 63 tahun itulah dalam rangka ngopeni supaya cokoknya roh kita itu tetap suci sehingga bisa kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jogo kesucian ini sing angel. Jogo kesucian ini adalah yang harus kita jaga supaya kita tetap berada dalam kesucian. Kadang-kadang awake dhewe be Allah ditibai nafsu. Nah, nafsu inilah yang harus tetap kita bisa mengendalikan. Tidak boleh dituruti. Lek turuti nafsu, akhirnya kita akan terbelenggu hingga terjerumus. Dan nafsu tetap ada pada diri kita yang harus kita kendalikan. Contohnya dalam berpuasa ini, dalam rangka mengendalikan nafsu kita masing-masing. Nafsu apa? Keinginan. Maka walaupun halal, kalau itu belum waktunya, ya kita tidak berani makan. Karena kita puasa. Walaupun minuman itu segar dan halal, kalau belum waktunya, ya kita tidak boleh minum. Itu menjaga kesucian kita. Karena batasnya ada waktu itu. Nanti kalau sudah waktunya silahkan. Yang halal itu masih harus ada waktunya. Kemudian bagaimana? Itu yang harus kita makan. Maka kita di dalam syariat disebutkan Al-Quran sebagai pedomannya, Kanjeng Nabi sebagai contohnya. Itu yang boleh yang ini, yang nggak boleh yang ini. Itulah yang harus kita berpuasa dari sini. Walaupun harta benda itu ada dan boleh, tapi kalau kita carinya dengan yang tidak benar atau haram, maka ya harus kita tinggalkan. Karena apa? Itu akan merusak nanti. Seperti kita belum waktunya berbuka, kok makan, ya akan merusak itu puasanya. Demikian juga kalau itu haram kita makan, akan merusak kesucian kita. Nah, kalau kita sudah tidak suci karena sesuatu yang tidak suci masuk pada diri kita, ya inilah yang bahaya. Nah, ini yang harus kita jaga bersama. Maka dari itu di bulan Ramadan ini
ini kita berusaha untuk mensucikan itu semua. Ayo anggota tubuh kita ajak puasa. Apa itu? 4 itu. Moto ini, moto luru. Ayo poso. Yo tidak ngomong moto niku. Itu bisa itu. Kuping loro. Ayo poso. Irung loro. Ayo poso. Lambemu. Ayo lambe iki. Ayo dijak poso. Artinya, itu semua harus kita lakukan sehingga puasa ini betul-betul menjaga kesucian. Tapi lek posone yo ngono tok, posone gak mangan, gak minum dan seterusnya. Sementara mulutnya yo gak poso, kupingnya yo gak poso, mripate yo gak poso, irungnya yo gak poso, maka ini itu semua mengganggu kepada kita. Kesimpulannya, 1, tujuan puasa kita adalah untuk kembali kepada kesucian. Suci apa? Dari dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan puasa tahun ini bisa mengantarkan kesucian kita, baik suci lahir maupun batin kita. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kita berusaha untuk menjaga kesucian jiwa, roh kita. Asalnya suci, kembali suci. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan, mohon maaf. Semoga kita bisa ketemu Ramadan tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi ya Rasulullah. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.